Ya, Sekretaris Dea. Nah, saya ini mendapat laporan bahwa ternyata banyak pekerja yang tidak memakai APD lengkap. Nah, dari itu saya ini merasa khawatir jika mereka akan sakit atau cedera dan akan mengganggu proses produksi di PT ini. Jadi bagaimana Pak? Apakah perlu ke Rumah Sakit Unjaya untuk nanti supaya biar Rumah Sakit Unjaya mengirimkan perawat untuk penyuluhan? Saya rasa perlu. Nah, tolong segera dihubung ya, kalau bisa secepatnya. Baik Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, kami dari Rumah Sakit Unjaya. Begini, jadi 2 hari yang lalu pihak kami diinstruksikan untuk melakukan promosi kesehatan di perusahaan ini. Ya, dari Rumah Sakit Unjaya, untuk promosi kesehatan ada di aula pertemuan ya. Mari saya antarkan. Saya persilakan untuk Mas Mbak perawat. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Perawat Agung Pratama dan ini rekan saya, Perawat Windy. Kami dari Rumah Sakit Unjaya. Halo, perkenalkan saya Perawat Windy. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Dan di sini kami membutuhkan waktu sekitar 4 menit ke depan. Langsung saja ya, kita mulai. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih kecelakaan kerja itu. Nah, jadi kecelakaan kerja adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta, benda, proses, atau lingkungan. Nah, setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya atau hazard. Apabila potensi bahaya tidak diperhatikan, maka akan berpotensi terjadinya kelelahan, keluhan muskuloskeletal, cedera, atau luka. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya mau tanya dulu. Apakah di sini ada yang tidak menggunakan APD saat bekerja seperti itu? Bisa dijelaskan alasannya kenapa tidak menggunakan APD saat bekerja? Kalau saya kurang suka Mbak, soalnya panas. Apalagi saya kerja di pabrik yang panas. Nanti kalau saya pakai APD tambah panas deh. Kalau alasan saya sih hampir sama mereka Mbak, soalnya kan kita kerja di ruangan yang cukup panas gitu. Jadi kalau pakai APD itu kayak tambah gerah gitu sama ribet juga sih. Baik, kita simpan dulu ya untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi kita lanjut, kita akan membahas tentang beberapa macam bahaya atau hazard. Jadi yang pertama itu ada bahaya fisik. Nah, merupakan bahaya seperti ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, bising, dan kurang penerangan, getaran yang berlebihan, serta radiasi. Terus selanjutnya yang kedua yaitu bahaya mekanis maksudnya, yaitu terjadi pada area hopper, terjatuh dari ketinggian pada area bunker. Nah, mengalami gangguan pendengaran dari suara atau kebisingan pada area line stream dan terjadinya kebakaran atau ledakan pada area steam drum. Nah, yang ketiga yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia yaitu terkena cairan bahkan kimia yang mengalami iritasi ringan sampai tinggi jika terkena anggota tubuh. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada cara untuk mencegah agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan menerapkan atau menggunakan APD secara lengkap, seperti masker, seperti saya yang pakai. Nah, di sini itu untuk mencegah adanya bau pada saat mengelas dan paparan debu seperti itu. Kemudian menggunakan facial shade atau pelindung wajah untuk mencegah terjadinya atau adanya percikan las pada saat seperti para pekerja pada saat mengelas, terus adanya percikan lasnya itu ke muka seperti itu. Kemudian ada penggunaan helm. Nah, penggunaan helm ini
sangat membantu untuk meminimalkan resiko apabila si pekerja itu misal pada saat pekerja itu sedang bertugas tapi tergelincir seperti itu, kemudian terbenturlah kepala itu. Nah di sini sebisa mungkin menggunakan helm. Nah kemudian menggunakan sepatu, sebisa mungkin penggunaan sepatu ini beralas tebal. Nah supaya untuk mencegah terjadinya kaki tertusuk, seperti tertusuk besi atau tertusuk paku seperti itu. Dan juga penggunaan sarung tangan yang tebal, itu untuk meminimalkan resiko tangan tergores benda tajam seperti itu. Saya izin bertanya Mbak, apakah kami harus menggunakan semua APD yang sudah dijelaskan? Terima kasih. Ya, harus dipakai karena penggunaan APD ini bertujuan untuk supaya karyawan itu aman dari bahaya-bahaya yang tadi sudah dijelaskan saya sebelumnya. Nah, apakah bisa dimengerti? Bisa Mbak. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita langsung praktikkan saja ya. Nanti silakan ikuti langkah-langkah yang saya sebutkan seperti tadi. Nah, baik, yang pertama kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu untuk menjalankan protokol kesehatan sekarang. Kita menggunakan hand sanitizer. 6 langkah ya. Seperti ini. Langkah kedua, setelah cuci tangan, kita menggunakan masker yang sudah saya pakai, kemudian kita menggunakan facial shade atau pelindung wajah seperti ini. Nah, tujuan dari penggunaan pelindung wajah atau facial shade dan masker ini untuk meminimalkan resiko terjadinya adanya virus COVID sekarang ini ya, karena berkembang banget di Indonesia kita, di negara kita juga di Indonesia. Dan juga melindungi dari paparan debu supaya tidak masuk ke saluran pernapasan seperti itu, biar tidak terjadinya sesak napas. Nah, yang langkah ketiga di sini penggunaan sepatu yang memiliki alas kaki yang tebal atau bahannya yang tebal. Nah, supaya kalau semisal para pekerja pada saat keluar lapangan, semisal banyak di pembangunan atau di daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi tertusuk seperti paku besi seperti itu, bisa mungkin menggunakan sepatu yang tebal alasnya. Apakah sudah dipahami? Paham. Baik, kalau sudah paham, saya bertanya ya. Tadi kan ada penjelasan mengenai macam-macam hazard. Ya, bisa disebutkan contoh dari hazard fisik dan mekanik. Saya mau menjawab untuk hazard fisik itu contohnya ada ruangan yang terlalu panas atau dingin, lampu yang kurang terang dan juga ada kebisingan. Saya izin menjawab, kalau hazard mekanik itu yang terjadi pada area hopper, terjatuh dari ketinggian pada area bunker, mengalami gangguan pendengaran dari suara atau kebisingan pada area line-stream, dan terjadinya kebakaran atau ledakan pada area steam drum. Baik, jawabannya sudah benar. Berarti dapat kami simpulkan, mbak-mbak dan mas-masnya sudah paham ya. Nah, baik, kalau begitu mulai sekarang terapkan pada saat bekerja dengan menggunakan APD lengkap seperti yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, supaya untuk tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Baik Mbak. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi, kalau tidak ada, kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.